lingkungan PT ADI Plime Maintenance. 3 pejabat utama bungkam, dugaan limbah dan sempadan sungai jadi sorotan akankah negara diam. Gelombang desakan publik terhadap dugaan persoalan lingkungan di areal PT ADI Plantation dan Industri semakin menguat. 2 isu besar yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit POM dan dugaan pengabaian kawasan sempadan sungai di NPOM 1. Jia Complek perumahan pabrik jalan CR. PT EI Plantes Divisi 3 masuk desa Batang Nilo Kecil Kek, Pelalawan. Pelalawan, Provinsi Riau. Di dalam areal perkebunan perusahaan Jumat 26 Juni tahun 2026. Di tengah meningkatnya perhatian publik, sikap 3 pejabat utama perusahaan yang belum memberikan jawaban substantif atas konfirmasi media justru memunculkan pertanyaan. Publik kini menanti, apakah negara akan hadir menegakkan hukum secara objektif? Atau justru membiarkan berbagai dugaan tersebut menggantung tanpa kepastian? Dokumentasi lapangan yang diperoleh tim investigasi Buser Investigasi 24 menunjukkan keberadaan kolam limbah di sekitar kawasan pabrik, emisi dari aktivitas operasional, serta areal perkebunan kelapa sawit yang berada sangat dekat dengan aliran air yang diduga merupakan anak sungai yang bermuara ke Sungai Kampar. Temuan tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran hukum, namun dinilai cukup penting untuk segera diverifikasi oleh instansi yang berwenang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, redaksi Buser Investigasi 24 telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada 4 pejabat utama PT ADI Plantation dan Industri, yaitu 1. Kepada Bapak Iklab sebagai manajer PT ADI Plantation dan Industri. 2. Kepada Bapak Herlambang sebagai senior manager PT ADI Plantation dan Industri. Dan 3. Kepada Bapak Mangaraon Simanjuntak sebagai general manager PT ADI Plantation dan Industri. Dalam surat konfirmasi tersebut, media mengajukan 21 pertanyaan yang mencakup pengelolaan limbah cair, pengujian kualitas udara, hasil laboratorium, izin lingkungan, AMDAL, RKLRPL, RSPO, AISPO, perlindungan sempadan sungai, buffer zona, kualitas air sungai, hingga kesiapan perusahaan menerima inspeksi bersama instansi pemerintah. Namun hingga berita ini diterbitkan, ketiga pejabat senior utama dari PT ADI Plantation dan Industri ini juga belum memberikan tanggapan resmi hingga sore ini Jumat 26 Juni tahun 2026. Dan malah memilih untuk bungkam 1000 bahasa. Sementara itu, Humas PT ADI Plantation dan Industri hanya memberikan jawaban singkat melalui WhatsApp. Mohon izin, saya masih di jalan bawa sepeda motor ya Pak. Maaf Pak, mohon izin kami pelajari dulu Mas Jonongi. Sami-sami Mas wartawan. Redaksi menghormati jawaban tersebut sebagai respons awal. Namun hingga kini belum terdapat klarifikasi substantif terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan. Desakan publik mengeras, tokoh masyarakat desa Telayap, tokoh adat desa Batang Nilo Kecil, tokoh pemuda Kemang, organisasi sosial, akademisi, aktivis lingkungan hidup, serta berbagai elemen masyarakat Pelalawan mendesak agar pemerintah tidak tinggal diam. Mereka meminta kepada 1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Muhammad Jumhur Hidayat _2. Kepoi, Bapak Irjen Pol Dear Heri Heriawan, SC, As M. Hari, M. Ham 3. Humas, Bapak Kombes Pol Akmadi, CC, Kepala Subdirektorat Kasubdit ketiga, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Sus, Bapak KBP Gede Prasetya Sasmita, SI KM Hari 5, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLH Kaurio, Bapak ME Job Kurniawan _6, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pelalawan, Bapak Ekono Fitraste, MC, dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh instansi terkait agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi lingkungan PT ADI Plantation dan Industri. Masyarakat meminta dilakukan audit lapangan berupa pemeriksaan instalasi pengolahan limbah, pabrik pengambilan sampel limbah cair, pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas udara dan emisi boiler, pemeriksaan
kawasan sempadan sungai, verifikasi AMDAL, persetujuan lingkungan, RKL, RPL, RSPO, dan ISPO. Publik menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh menunggu suatu kasus menjadi viral. Dua dugaan besar jadi perhatian publik. Isu pertama adalah dugaan pengelolaan limbah cair dan emisi pabrik, dan isu kedua adalah dugaan keberadaan taman sawit yang berada sangat dekat dengan aliran air yang diduga merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Das. Sehingga perlu dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan perlindungan sempadan sungai. Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran, maka pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan perusahaan terbukti telah memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan resmi agar tidak muncul prasangka dan informasi yang menyesatkan. Potensi dampak yang perlu diverifikasi apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terjadi pencemaran atau pelanggaran pengelolaan kawasan sempadan sungai. Berbagai dampak yang secara ilmiah dapat timbul antara lain penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, sedimentasi serta pendangkalan sungai, meningkatnya erosi, terganggunya habitat ikan dan biota sungai, penurunan kualitas udara, gangguan terhadap flora dan fauna, risiko kesehatan masyarakat sekitar. Berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sungai, meningkatnya potensi konflik sosial akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah. Dasar hukum, apabila dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, penegakan hukum dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. apabila terbukti terjadi pencemaran yang melampaui baku mutu. Ketentuan pidana dapat mengacu pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang PPLH. Sedangkan kewajiban pemulihan lingkungan dapat mengacu pada pasal 87 Undang-Undang PPLH jenis sanksi yang diterapkan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan resmi aparat yang berwenang. Harapan masyarakat pelalawan menegaskan bahwa yang mereka inginkan bukanlah penghakiman tanpa bukti, melainkan kepastian hukum, transparansi, dan pemeriksaan yang objektif. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah diharapkan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Lingkungan hidup adalah kepentingan bersama. Di hadapan hukum, setiap pihak berhak didengar, setiap dugaan wajib diperiksa secara objektif, dan setiap hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Tim Redaksi Investigasi Buser Investigasi 24 Com!